Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Rina Hakim dengan NIM 12220800102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah saya buat mengenai penerapan lembar kerja berbasis inquiry pada pemanfaatan tawas dan tanin sebagai koagulan dalam pengolahan limbah cair pabrik pengolahan makanan. Nah, kemudian terdapat latar belakang di mana latar belakangnya itu mengenai masalah limbah pabrik makanan. Limbah cair dari pabrik makanan itu mengandung bahan organik yang tinggi seperti amonium, nitrat, nitris, serta BOD dan juga COD yang tinggi. Dampak negatifnya yaitu dapat mencemari air dan juga lingkungan serta mengurangi kapasitas ekosistem untuk mendukung kehidupan. Adapun tantangannya yaitu yang pertama, limbah cair dalam jumlah yang besar itu memerlukan pengolahan yang tepat sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian metode konvensional yang kurang ramah lingkungan dan juga kurang efektif. Untuk solusi yang akan diajukannya yaitu penggunaan tawas dan juga tanin sebagai koagulan alami untuk proses koagulasi flokulasi, di mana teknik ini itu sangat efektif, murah dan ramah lingkungan, serta membantu menurunkan polutan seperti BOD, COD, dan juga kekeruhan. Nah, kemudian terdapat rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tahapan penerapan lembar kerja berbasis inquiry pada pemanfaatan tawas dan juga tanin sebagai koagulan dalam pengolahan limbah cair pabrik pengolahan makanan. Kemudian yang kedua ada bagaimana hasil uji validasi lembar kerja berbasis inquiry pada pemanfaatan tawas dan tanin sebagai koagulan dalam pengolahan limbah cair pabrik pengolahan makanan. Dan yang ketiga, ada bagaimana karakteristik limbah pabrik pengolahan makanan sebelum dan juga sesudah proses pengolahan menggunakan koagulan tawas dan juga tanin. Nah, kemudian ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan penerapan lembar kerja berbasis inquiry pada pemanfaatan tawas dan tanin sebagai koagulan dalam pengolahan limbah cair pabrik pengolahan makanan. Lalu yang kedua, untuk menentukan hasil uji validasi lembar kerja berbasis inquiry pada pemanfaatan tawas dan tanin sebagai koagulan dalam pengolahan limbah cair pabrik pengolahan makanan. Dan yang terakhir yaitu untuk membandingkan karakteristik limbah pabrik pengolahan makanan sebelum dan juga sesudah proses pengolahan makanan menggunakan koagulan tawas dan juga tanin. Nah, di mana ada tujuan, di mana definisi operasional, di mana definisi operasional yang pertama itu ada lembar kerja berbasis inquiry. Lembar kerja berbasis inquiry ini adalah media pembelajaran yang menekankan proses berpikir kritis dan juga analitis untuk menemukan jawaban sendiri terhadap suatu masalah. Adapun sintaks inquiry-nya yaitu menyajikan masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan eksperimen, menganalisis data, dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kemudian ada tawas atau aluminium sulfat, ini berfungsi sebagai koagulan anorganik untuk destabilisasi partikel koloid sehingga membentuk vlog yang mudah mengendap. Kemudian ada tanin, di mana tanin itu sendiri adalah senyawa polifenol alami dari tumbuhan yang digunakan sebagai koagulan organik. Keunggulannya yaitu bersifat anionik dengan potensi kationisasi untuk meningkatkan efektivitas koagulasi, di mana contoh dari tanin juga diberikan pada gambar. Kemudian ada koagulasi flokulasi, di mana koagulasi sendiri itu adalah proses destabilisasi partikel koloid dengan menambahkan koagulan untuk membentuk inti flok. Kemudian ada flokulasi, di mana yaitu proses penggabungan partikel menjadi flok yang lebih besar sehingga dapat mengendap. Dan yang terakhir ada limbah cair pabrik pengolahan makanan, di mana semua bentuk cairan sisa yang dihasilkan selama proses produksi di pabrik pengolahan makanan ini itu mencakup beberapa jenis air limbah. Kemudian ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini juga terdapat gambar yang telah disediakan, di mana yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah tersebut ialah limbah cair pada pabrik pengolahan makanan mengandung bahan organik tinggi seperti BOD, COD, dan juga bahan pencemar lainnya yang dapat mencemari lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Kemudian, solusi yang diajukannya menggunakan pendekatan baru seperti menggunakan tawas koagulan sebagai
eh, menggunakan tawas sebagai koagulan anorganik dan juga tanin sebagai koagulan organik dalam proses koagulasi flokulasi untuk mengolah limbah. Kemudian ada peran lembar kerja berbasis inquiry di sini untuk membantu siswa memahami konsep koagulasi flokulasi dengan pendekatan aktif, kreatif, dan juga kritis. Nah, setelah peran lembar kerja berbasis inquiry, terdapat proses pengolahan limbah, di mana tadi sudah dijelaskan proses pengolahan limbah itu menggunakan koagulasi flokulasi. Kemudian ada hasil yang diharapkan yaitu dapat mengurangi limbah secara signifikan, juga dapat mengurangi pencemaran seperti BOD, COD, kekeruhan, dan juga logam berat. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan, di mana dalam kesimpulan ini proses koagulasi flokulasi dengan tawas dan juga tanin ini dapat menjadi metode pengolahan limbah yang inovatif, ekonomis, dan juga ramah lingkungan. Nah, kemudian ada penelitian terdahulu, di mana penelitian oleh Delsi dan juga Nur Hasni pada tahun 2013 dengan judul penggunaan tanin sebagai koagulan alami dengan metode pengujian biji pada tanaman sebagai koagulan alami dalam pengolahan air tanah. Nah, ini didapatkan hasil koagulan alami dari biji tanaman tersebut menunjukkan efektivitas tinggi dalam menurunkan kekeruhan air. Kemudian ada juga penelitian oleh Abdul Rahim dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan judul pengembangan lembar kerja berbasis inquiry untuk materi hidrolisis garam dengan metode lembar kerja dirancang dengan pendekatan inquiry, mencakup kegiatan eksperimen, diskusi, dan juga latihan, didapatkan hasil presentasi keberhasilan indikator seperti merumuskan masalah sebesar 79,27%, mengumpulkan data sebesar 87,80%, menyimpulkan 70,73%, sehingga lembar kerja ini dari hasil presentasi yang didapatkan itu dapat meningkatkan keterampilan proses sains pada siswa. Nah, kemudian ada kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini terdapat lembar kerja berbasis inquiry yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk keunggulannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan juga analisis, juga dapat membantu memahami konsep secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Kemudian ada koagulasi flokulasi di mana proses utamanya itu dengan penambahan koagulan seperti taus ataupun tanin, mengadukan cepat untuk distribusi koagulan, dan yang terakhir yaitu pengendapan flok di bak pengendapan. Kemudian ada tawas ataupun aluminium sulfat, ini memiliki karakteristik seperti menghasilkan ion bermuatan positif untuk menetralkan partikel negatif. Kelebihan dari tawas sendiri itu adalah murah, mudah diperoleh, dan juga efektif untuk berbagai jenis limbah. Nah, adapun kekurangannya yaitu bersifat korosif terhadap material tertentu seperti besi ataupun beton. Kemudian ada tanin di mana keunggulannya yaitu ramah lingkungan, tidak beracun, dan biodegradable-nya itu serta potensial untuk dikationisasi agar meningkatkan efektivitas pada koagulasi. Nah, dan yang terakhir ada limbah cair pabrik pengolahan makanan, di mana sumber dari limbah tersebut itu berasal dari air pencucian bahan baku, air sisa proses produksi, air pembersihan alat dan mesin. Eh, Terdapat juga parameter pencemaran ada BOD, COD, TSS, pH, dan juga logam berat. Nah, pada pengolahan limbah dengan koagulasi flokulasi ini merupakan metode yang sederhana, murah, dan juga efektif untuk mengolah limbah cair pada pabrik pengolahan makanan. Kemudian di sini ada metode penelitian di mana pada desain penelitian ini kita menggunakan DBR yaitu Design Based Research dengan model EDI. EDI itu adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implement, dan juga Evaluation. Sedangkan subjek penelitian kita memakai dosen dan juga mahasiswa pendidikan kimia, dan instrumennya itu menggunakan lembar penilaian, angket validasi, dan juga uji karakteristik limbah. Nah, adapun beberapa prosedur, yang pertama ada persiapan, perancangan, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Kemudian ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kuantitatif dan juga kualitatif, di mana di kuantitatif ini menggunakan instrumen seperti lembar kerja berbasis inquiry, uji karakteristik limbah seperti pH, suhu, TDS, TSS, COD, dan juga logam berat dengan sumber data hasil eksperimen pengolahan limbah cair menggunakan taus dan tanin. Kemudian dengan pengumpulan data kualitatif itu menggunakan instrumen lembar penilaian lembar kerja oleh dosen ahli, kuesioner validasi lembar kerja berbasis inquiry, dan juga kuesioner respon mahasiswa, di mana menggunakan sumber data dari umpan balik dan juga observasi selama eksperimen berlangsung.
Nah, kemudian dari metode penelitian ada juga teknik analisis data, di mana ada kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk kualitatif, ini menggunakan pendekatan mendeskripsikan hasil dari tahapan pengembangan produk seperti tampilan produk dan juga tanggapan dari validator, dan juga menganalisis data dari kuesioner validasi dan respon mahasiswa untuk perbaikan lembar kerja. Kemudian ada yang kuantitatif, ini menggunakan beberapa metode seperti metode Likert, digunakan untuk menganalisis hasil kuesioner validasi oleh validator. Kemudian ada skala Goodman, di mana digunakan untuk menganalisis hasil kuesioner respon mahasiswa. Dan yang terakhir ada uji hasil eksperimen, di mana untuk menghitung perubahan parameter limbah seperti pH, BOD, COD, TDS dan juga TSS sebelum dan juga sesudah pengolahan. Nah, adapun rumus untuk persentase kelayakannya itu dapat dilihat, dan juga ada rumus validitas instrumennya itu juga dapat dilihat. Nah, kemudian terdapat agenda penelitian di mana teman-teman bisa ya lihat langsung pada gambar yang telah diberikan. Nah, kemudian cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.